お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Siapa yang tidak kenal dengan anime satu ini? Ya, anime Bleach merupakan salah satu anime populer yang sudah banyak sekali orang tahu. Meski cerita Bleach ini sudah berakhir, namun tak usah dipungkiri lagi bahwa anime ciptaan Tite Kubo ini sudah membekas di hati para penggemarnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas beberapa bankai terkuat yang ada di anime Bleach. Well, mari langsung saja kita mulai pembahasannya. Berbicara anime Bleach, kita pasti tahu dengan istilah nama Zanpakuto. Zanpakuto adalah senjata yang digunakan oleh para shinigami atau bisa disebut sebagai pedang pemotong roh. Pedang Zanpakuto ini bisa berubah wujud, yaitu yang pertama wujud Shikai. Untuk mendapatkannya, seorang shinigami harus mengetahui nama yang dimiliki oleh jiwa Zanpakuto yang juga menjadi nama dari pedangnya. Jadi di sini shinigami harus bisa berkomunikasi dengan jiwa Zanpakutonya untuk mengetahui nama aslinya. Kemudian wujud yang kedua yaitu Bankai. Ini merupakan wujud yang membuat penggunanya atau shinigaminya menjadi lebih overpower. Untuk mendapatkannya, seorang shinigami harus mampu mematerialisasikan jiwa dari Zanpakutonya ke dalam dunia nyata. Dan Bankai ini tidak memiliki kata perintah untuk diaktifkan. Tapi pada umumnya shinigami akan mengucapkan kata Bankai terlebih dahulu sebelum mengaktifkannya. So, saat ini mari langsung saja kita masuk ke dalam daftar para pengguna Bankai terkuat di anime Bleach. Kurosaki Ichigo dengan Bankai Tensa Zangetsu. Tentu saja karakter utama serial Bleach ini pantas mendapatkan label Bankai terkuat, karena Ichigo ini memiliki banyak sekali kekuatan yang ada pada dirinya, dari mulai Shinigami, Hollow, bahkan sampai Quincy. Awal kemunculan Bankainya pertama kali diperlihatkan pada saat Ichigo berhadapan dengan Byakuya di Art Soul Society, di mana Bankai ini membuat Ichigo memiliki kecepatan yang luar biasa dengan serangan yang cukup mematikan. Apalagi saat serangan Getsuga Tensho-nya. Ketika berada dalam mode Bankai, bentuk pedang milik Ichigo menjadi lebih kecil dan ramping, lebih kecil dari bentuk Shikai-nya. Namun meski begitu, pedang kecil dan panjang itu mampu menghembuskan kekuatan Getsuga Tensho yang lebih dahsyat. Kita tahu bahwa Ichigo ini memiliki perubahan wujud yang membuat dirinya menjadi lebih overpower di setiap pertarungannya, baik saat dalam mode Hollow, Shinigami maupun Quincy. Terutama pada saat pertarungan finalnya melawan Aizen, Ichigo mengeluarkan kekuatan penuh pada saat mode Bankai, di mana dia menggunakan teknik Saigo no Getsuga. Dengan menggunakan teknik ini, Ichigo menjadi satu dengan Getsuga itu sendiri, dan akan menjadi wujud akhir Getsuga Tensho, atau lebih tepatnya kita sebut sebagai Final Getsuga Tensho. Kemudian pada saat pertarungannya di cerita Arch Quincy, cerita yang belum diadaptasi ke dalam anime ini dan saat ini baru manganya saja yang sudah selesai, di sana kekuatan Ichigo menjadi jauh lebih hebat dari sebelumnya. Karena di chapter itu, Ichigo mendapatkan kekuatan barunya berkat hasil latihan kerasnya di Istana Roh bersama Divisi No atau para penjaga Istana Roh. Tentunya hal itu dilakukan dalam rangka pertempuran terakhirnya melawan para Quincy. Di sana, Ichigo memiliki dua pedang Zangetsu yang berasal dari kekuatan roh Zanpakuto dan kekuatan Quincy. Kecepatan dan kekuatan serangannya pun bertambah berkali lipat dari sebelumnya. Bankainya pun juga dapat membuat Ichigo melepaskan Getsuga Tensho berkali-kali lipat. Bisa kita bayangkan betapa hebatnya kekuatan Bankai milik Ichigo ini setelah dia berhasil menguasai kekuatan Hollow dan Quincy. Ichibei Hyosube dengan Bankai Shirafude Ichimonji. Sebenarnya aku belum tahu banyak soal karakter satu ini, karena Ichibei Hyosube hanyalah baru ditampilkan dari manganya saja. Tapi yang jelas kekuatan yang dimiliki Ichibei ini gak main-main, karena dia merupakan penjaga kerajaan Istana Roh yang memiliki level di atas Soul Society. Kemudian yang paling mengejutkannya, Ichibei Hyosube merupakan orang yang memberikan nama pada segala sesuatu yang ada di Soul Society, termasuk nama Zanpakuto, Shikai maupun Bankai. Karena kekuatan yang diberikan Raja Roh padanya adalah rahib yang memanggil nama asli.
Jadi gak perlu ditanyakan lagi soal kekuatan yang dimilikinya, karena dalam pertempurannya melawan Yhwach, setidaknya dia mampu membuatnya kewalahan dan berhasil melukainya. Dalam wujud Shikainya, setiap kali Ichibei mengayunkan Zanpakuto Ichimonji, bilahannya itu akan mengeluarkan sebuah cairan tinta, dan apapun yang tertutup oleh tinta itu akan kehilangan namanya, begitu juga dengan kekuatannya. Kemudian kita sebut saja dalam mode bankainya. Nama bankainya adalah Shirafude Ichimonji. Bankainya ini memiliki kekuatan yang memberi dan mengubah nama target yang telah terkena tinta Ichimonji, dengan menuliskan kanji nama pada tubuh mereka. Namun kekuatannya tak cuma itu saja. Yang disentuh tidak hanya diubah namanya, tetapi akan berubah sesuai dengan nama yang diberikan. Misalnya saja, namamu diubah menjadi semut hitam, maka kekuatan, kecepatan, dan segala aspek yang kamu miliki akan setara dengan semut hitam. Kalau sudah begini kan, mau sekuat apapun musuhnya, tinggal ganti saja namanya jadi semut. Genryusai Yamamoto dengan bankai Zanka no Tachi. Yamamoto sama sekali bukanlah kakek yang tidak berdaya. Tidak seperti kakek yang satu ini. Ini berbeda. Yamamoto Genryusai ini adalah seorang komandan dari pasukan Gotei 13 dan juga merupakan petarung yang sangat hebat. Bahkan dulunya dia sangat ditakuti oleh orang-orang karena dirinya merupakan pasukan Gotei 13 yang sangat kejam dan menakutkan waktu itu. Oke, kita kesampingkan dulu ceritanya. Mari kita lihat kemampuan bankai yang dimiliki kakek satu ini. Disebut sebagai Zanpakuto terkuat dan tertua tipe api yang pernah ada. Zanpakutonya ini memiliki mode Shikai yang sudah sangat kuat, melebihi kekuatan Shikai pada Captain Soul Society. Nama dari Shikainya ini adalah Ryujin Jaka, di mana pedang tuanya itu mampu mengeluarkan kobaran api yang sangat besar yang mampu menghancurkan bahkan melelehkan lawannya. Kemampuan Shikainya saja sudah sangat ditakuti oleh orang banyak, apalagi dalam mode bankainya, pasti lebih dahsyat lagi kekuatannya. Dan akhirnya diketahui di manganya tepatnya pada saat pertarungannya berhadapan dengan Yhwach. Akhirnya bankai Yamamoto ini dikeluarkan, dan nama bankainya adalah Zanka no Tachi. Dan ternyata benar, kekuatan bankainya ini sangatlah luar biasa, meningkat berkali lipat dari kekuatan Shikainya. Kemudian kekuatan yang paling mengerikan dari bankai Zanka no Tachi ini adalah panasnya. Bayangkan saja area seluas Seirete yang segede gabannya itu bisa mengering dengan cepat. Bahkan Daiguren Hyurin Maru milik Hitsugaya menjadi tidak bisa digunakan karena bakal langsung meleleh. Namun jika bankai itu digunakan dalam waktu yang lama, baik Genryusai, musuhnya, dan seluruh Soul Society bisa hancur karena panas yang dihasilkannya. Dan ternyata bukan hanya itu saja, kemampuan yang dimiliki bankai satu ini selain menghasilkan suhu atmosfer yang sangat panas, bankai Zanka no Tachi juga mampu menitik fokuskan panas apinya pada bilahan ujung pedangnya. Dengan begitu, sekali tebasan saja dari ujung pedangnya akan mampu menghancurkan lawannya. Kemudian tak kalah hebatnya lagi, kemampuan lain yang dimiliki bankai Zanka no Tachi adalah kekuatan untuk bisa menghidupkan kembali mayat orang yang sudah pernah dibunuh oleh lawannya. Gila emang si kakek tua ini. Makanya tak heran banyak sekali karakter-karakter kuat di anime Bleach yang segan padanya. Ryujin Jaka! Shunsui Kyoraku dengan bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Karakter Shunsui Kyoraku ini sebenarnya tidaklah begitu diperhitungkan di awal-awal kemunculannya. Namun jangan salah, ternyata dia adalah Kapten Divisi 1 dan Kapten Komandan dari seluruh Gotei 13. Dengan pangkatnya sebagai Kapten Divisi 1, tentu saja pria santai dan flamboyan ini memiliki kekuatan yang sangat hebat, bahkan mampu menghadapi si kakek tua Komandan Yamamoto meskipun saat itu dibantu oleh Ukitake dan Unohana. Menjadi salah satu kapten terkuat dan tertua, rupanya Kyoraku tetap memiliki tingkat kerendahan hati dan tidak terlalu sombong dengan kekuatannya. Dan dengan seringnya terlibat di beberapa pertempuran, lama-kelamaan kita sebagai penonton merasa bahwa karakter Kyoraku ini memiliki kesan dan kemisteriusannya sendiri. Mungkin kita selalu menganggapnya sebagai pria tua bodoh yang selalu menyembunyikan kekuatannya. Makanya tak heran dengan kesan yang diberikannya itu, banyak penggemar yang akhirnya menantikan kekuatan bankai apa yang dimilikinya. Kemudian setelah lebih dari 600 chapter, akhirnya sang mangaka Tite Kubo menunjukkan wujud bankai yang dimiliki Kyoraku untuk pertama kalinya. Namanya adalah Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Saat itu lawan yang dihadapi Kyoraku adalah Stern Return X Lille Baro.
Saat bankainya diaktifkan, setiap orang yang berada dalam ruang lingkup penyebaran Karamatsu Shinju akan merasakan bahwa dunia sekitarnya terlihat lebih gelap, lebih suram, dan penuh dengan keputusasaan. Bankai ini memiliki efek yang bertahap. Pertama, luka yang Kyoraku terima juga akan diterima musuhnya. Yang kedua, akan muncul titik hitam pada musuh dan musuh akan mengalami pendarahan dari titik-titik tersebut. Ketiga, musuh dan Kyoraku akan tenggelam ke dalam air di mana keduanya akan berada di sana sampai salah satu dari mereka kehabisan Reiatsu. Kemudian yang keempat, kepala musuh akan terpenggal. Jadi cukup jelaskan bagaimana kekuatan bankai yang luar biasa dari seorang kapten divisi 1 ini. Tempu midarete tenma warau. Katen kyokotsu. Kuchiki Byakuya dengan bankai Zenbon Sakura Kagayoshi. Sosoknya yang cool, kalem, keren, dan memiliki karisma yang sangat kuat. Kapten dari divisi 6 Gote 13 sekaligus kakak dari Kuchiki Rukia ini memiliki bankai yang bermekaran seperti bunga sakura yang jatuh dari pohonnya. Nama Zanpakuto yang dimiliki Byakuya bernama Zenbon Sakura. Dalam wujud shikainya, Zenbon Sakura bisa dibilang memiliki kemampuan Zanpakuto yang paling fleksibel. Karena kemampuannya bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Bisa kalian bayangkan dari bentuk shikainya saja, kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Apalagi jika Byakuya sudah berada dalam mode bankainya, kekuatannya bertambah berkali lipat. Dengan kemampuan bankainya yang hebat ini, Zenbon Sakura Kagayoshi mampu memanggil ribuan bilah pedang dari tanah yang dapat menyerang musuhnya dari berbagai sisi. Bahkan, kecepatan serangan yang dimiliki bankai ini mampu membuat musuhnya kewalahan dan sangat sulit untuk melihat bahkan menghindari serangan Zenbon Sakura Kagayoshi. Bankai. Zenbon Sakura Kagayoshi. Kisuke Urahara dengan bankai Kanon Biraki Benhime Aratame. Sebagai mantan kapten divisi 12, sekaligus pendiri dari Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, Kisuke Urahara menjadi sosok yang bisa dibilang penuh kejutan di animenya. Bagaimana tidak, sosok karakternya yang santai, periang, rendah hati, dan nyentrik ini ternyata di sisi lain Urahara memiliki kemampuan dalam meracik strategi dengan kelicikannya. Bisa kalian bayangkan bagaimana Urahara selalu muncul pada saat-saat kritis dan selalu memberikan beberapa hasil penelitiannya untuk memenangkan pertarungan. Terutama pria santai ini selalu menolong Ichigo pada saat Ichigo mengalami kesulitan. Makanya tak perlu diragukan lagi sebagai penikmat anime Bleach, Kisuke Urahara memiliki basis penggemar yang cukup banyak bila dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya. Dengan karakternya yang aneh dan nyentrik ini, sudah sepantasnya Kisuke Urahara memiliki bankai yang sedikit aneh. Dan akhirnya setelah menunggu lama, untuk pertama kalinya Kisuke Urahara menunjukkan kekuatan bankainya pada saat menghadapi Stern Ritter D. Dan nama bankainya ini adalah Kanon Biraki Benhime Aratame. Saat bankainya diaktifkan, muncul seorang wanita besar dan cantik di belakangnya sebagai perwujudan dari nama bankainya. Kekuatan unik yang dimiliki bankai ini yaitu mampu menstruktur kembali apapun yang telah dia sentuh. Jadinya kekuatan bankai ini bisa digunakan baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Dan sebenarnya, kekuatan bankainya ini tidaklah memiliki daya hancur yang kuat. Hanya saja, gimana jadinya kalau tubuh lawannya itu distruktur kembali menjadi lembek? Dengan begitu, satu serangan dari Urahara saja akan mampu mengalahkan lawannya. Ditambah lagi, Urahara mampu menstruktur atau menyembuhkan kembali luka yang dimilikinya. Dan dengan kemampuannya yang seperti itu, baik serangan maupun pertahanannya, bankai ini bisa digolongkan sebagai bankai yang sangat fleksibel. Dan aku rasa kekuatan bankainya ini sangatlah cocok dengan karakter Urahara, sang ahli strategi dengan kejutan-kejutan yang dimilikinya. Kenpachi Zaraki. Di awal cerita Bleach, Kapten Divisi 11 Kenpachi Zaraki sebenarnya tidak mengetahui nama dari Zanpakuto-nya. Jadinya, jangankan dia punya bankai, wujud shikainya saja dia tidak punya waktu itu. Namun, meski begitu, kekuatan yang dimiliki Zaraki ini tidak perlu diragukan lagi, karena banyak sekali lawan-lawan kuat yang sudah dikalahkannya.
Mungkin sosoknya yang ganas dan buas ini mirip seperti karakter Hulk di Marvel Cinematic Universe. Kemudian akhirnya tibalah pada saat Zaraki mengasah kemampuan Zanpakuto-nya. Saat itu, mau tidak mau dia harus melewati latihan dari Kapten Divisi 4 yaitu Retsu Unohana demi ambisi Soul Society untuk melakukan balas dendam pada pasukan Stern Ritter. Kemudian setelah pertarungannya dengan Unohana, akhirnya Kenpachi Zaraki mengetahui nama dari pedangnya. Dan nama dari Zanpakuto-nya itu adalah Nozarashi. Pedang Kenpachi yang tadinya tipis berubah wujud menjadi sebuah kapak raksasa. Dalam wujud Shikainya, kekuatannya sangatlah besar. Sampai-sampai dia dengan mudahnya mampu menghancurkan sebuah meteor dengan sekali tebas. Lalu bagaimana dengan kekuatan Bankainya? Pada saat Kenpachi melawan Stern Ritter M. Gerard Valkyrie, entah itu Bankainya atau bukan, namun nyatanya kekuatan Kenpachi itu mulai berevolusi menjadi iblis berkulit merah yang mampu menyebabkan kehancuran. Dan tentu saja kekuatannya itu memiliki daya hancur yang sangat luar biasa. Bahkan sampai mampu memotong Valkyrie yang raksasa itu menjadi dua. Mungkin saat ini kita akan menyebut Bankai Kenpachi Zaraki itu dengan sebutan Bankai tanpa nama. Shogane, koi yo. Toshiro Hitsugaya dengan Bankai Daiguren Hyurin Maru. Hitsugaya merupakan kapten divisi 10 dan merupakan kapten termuda di Gotei 13. Bisa dibilang, Hitsugaya merupakan karakter yang memiliki kesan manja karena usianya yang lebih muda dari wakil kaptennya yaitu Rangiku. Namun meski usianya masih muda, nyatanya Hitsugaya memiliki Zanpakuto berelemen es terkuat di Soul Society. Dan pada saat Bankainya diaktifkan, kekuatan esnya itu akan menyelimuti area tubuh Hitsugaya dan akan menciptakan dua buah sayap besar yang tumbuh dari punggungnya. Selain wujud fisiknya berubah, kekuatannya pun tentu saja berubah drastis. Ada banyak sekali kemampuan yang bisa dilakukan Hitsugaya saat dalam mode Bankainya. Selain serangannya yang meningkat, dia juga mampu menciptakan dan mengubah bentuk es dalam jumlah besar menjadi apapun yang ia inginkan. Kemudian tak kalah hebatnya lagi, dia bisa mengendalikan cuaca dengan menggunakan Bankai Daiguren Hyurin Maru ini. Sebenarnya perubahan Bankai yang dimiliki Hitsugaya belumlah sempurna, karena dirinya masihlah sangat muda. Namun, akhirnya saat Hitsugaya bersama para kapten yang lain berhadapan dengan Stern Ritter M. Gerard Valkyrie, seketika tubuh Hitsugaya berubah menjadi bentuk dewasa. Dan bisa dikatakan itu adalah wujud sempurna dari Daiguren Hyurin Maru. Dan tentu saja kecepatan dan serangannya pun meningkat sangat pesat. Bahkan dia mampu membekukan Valkyrie yang raksasa itu dengan waktu yang sangat singkat. Ichimarugin dengan Bankai Kamishini no Yari. Si tangan kanan Aizen yang akhirnya membelot ini ternyata memiliki kekuatan Bankai yang sangat hebat. Dari kekuatan Shikainya saja dia mampu memanjangkan dan memperpendek pedangnya dengan cepat. Dan saat mode Bankainya diaktifkan, Shigin ini bisa memanjangkan pedangnya hingga 13 km dengan daya hancur dan kecepatannya yang meningkat. Dan dengan kemampuannya ini pun menjadikan Zanpakuto Shigin ini menjadi Zanpakuto tercepat yang pernah ada. Kamishini no Yari adalah nama Bankai dari Gin Ichimaru. Dalam mode Bankainya, penampilan fisik Zanpakuto Gin ini tidaklah berubah sama sekali, masih mempertahankan bentuk kecil wakijasinya. Tapi ingat, don't just book by the cover. Meski pedangnya tidak berubah, kemampuan Bankai Kamishini no Yari ini sangatlah mematikan. Karena kekuatannya tidak hanya didasarkan pada panjangnya atau kecepatannya saja, melainkan kemampuannya untuk merubah bilahan pedangnya menjadi butiran debu, yang mana mampu menghancurkan organ sel di dalam tubuh jika serangannya mampu mengenai lawannya. Aizen pun bahkan pernah kalah dari Shigin dengan menggunakan kemampuan Bankai ini. Namun sayang, saat itu Aizen kembali berevolusi dan akhirnya berhasil membunuh Shigin. Kasihan emang Shigin, baru kekuatan aslinya muncul, malah langsung Bankai Kamishini no Yari. Abarai Renji dengan Bankai Souwo Zabimaru.
Shinigami satu ini bisa dibilang merupakan salah satu rival bagi Kurosaki Ichigo, sekaligus orang yang selalu ada di dekat Kuchiki Rukia. Sosoknya yang pejuang keras membuat dirinya mendapatkan posisi sebagai wakil kapten divisi 6 sebagai tangan kanan Kuchiki Byakuya. Kemampuan dan kekuatannya memang masih dibilang setara dengan wakil-wakil kapten pada umumnya. Namun di dalam dirinya selalu saja ada kekuatan yang mampu menarik dirinya untuk melampaui batas kekuatannya. Dan Zanpakuto yang dimilikinya bernama Zabimaru. Kekuatan yang dihasilkan dari wujud Shikanya adalah pedangnya dapat memanjang seperti cambuk dan mampu menyerang musuhnya dari jarak menengah. Kemudian berbicara soal bankainya, ternyata Hihio Zabimaru bukanlah bankai sempurna yang sudah dimilikinya. Itu hanyalah setengah dari kekuatan asli dari bankainya. Hal itu diberitahu oleh Ichibe Hyosube bahwa jika Renji bisa memanggil nama aslinya, dia akan bertambah kuat dari sebelumnya. Dan akhirnya setelah melewati latihannya di Istana Roh, dia akhirnya diberitahu nama asli dari bankainya, dan namanya adalah Sowo Zabimaru. Bankai itu pun akhirnya digunakan Renji saat melawan Stern Ritter S Mask the Masculine. Dan dengan waktu yang singkat, tentu saja Renji berhasil merobohkan dan menghanguskan lawannya dengan sekali tebas. Oke, mungkin cukup segitu saja beberapa ulasan bankai terkuat di anime Bleach. Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anime.